Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Saputri dengan NIM 20200008255 dari kelas manajemen 5A6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis transformasi tren cara pembayaran menjadi digital di Indonesia. Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis. Adanya kehadiran alat-alat non-tunai semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan, namun juga didorong oleh beberapa kebutuhan masyarakat yang akan adanya alat pembayaran yang lebih praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Di era industri 4.0, sektor keuangan atau perbankan tidak dapat terhindar untuk melakukan transformasi digital. Adanya sistem pembayaran digital bukan berarti menghilangkan eksistensi uang tunai. Namun, dengan adanya sistem pembayaran digital ini dapat meminimalisir akan terjadinya inflasi akibat ada banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis SWOT dari kasus transformasi tren cara pembayaran menjadi digital di Indonesia. Analisis kekuatan. Yang pertama, mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional karena ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Lalu yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Yang ketiga, memfasilitasi penyediaan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui pasar digital yang dibutuhkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang kesulitan mendapat dana perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yang keempat, kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam memanfaatkan akses data layanan jasa keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Analisis kelemahan. Yang pertama, tingkat pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan perbankan. Yang kedua, resiko keamanan data, privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan perbankan. Yang keempat, jaringan koneksi internet masih kurang mendukung baik dari segi kecepatan akses, sistem aplikasi, maupun server yang stabil dan analisis peluang. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan sehingga meminimalisir tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Yang kedua, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa
pada tahun 2022 dan mayoritas berusia di bawah 35 tahun dengan pertumbuhan smartphone dan pengguna internet menjadi peluang bagi tumbuhnya transformasi pembayaran digital. Yang ketiga, hadirnya transformasi pembayaran digital akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis. Yang keempat, kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan. Analisis ancaman. Yang pertama, adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau penipuan. Yang kedua, tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Selanjutnya, saya akan memberikan saran atau solusi mengenai transformasi tren cara pembayaran menjadi digital di Indonesia. Sistem yang dikembangkan tentu masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga diperlukan perbaikan untuk kedepannya. Adapun saran atau solusi terhadap pengembangan sistem kedepannya agar lebih baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah lebih banyak alternatif pembayaran digital seperti OVO, Dana, dan lain-lain dengan cara mengkolaborasikan berbagai payment gateway. Yang kedua, mempercepat proses penentuan detail transaksi bisa dengan memanfaatkan image recognition untuk penentuan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, menambah fitur laporan penjualan dan keuangan baik harian, mingguan, maupun bulanan. Yang keempat, menambah fitur untuk menangani proses pendistribusian keuangan kepada pedagang dari rekening yang ada pada payment gateway bersangkutan. Sekian penjelasan saya mengenai analisis transformasi tren cara pembayaran menjadi digital di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.